Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Teman-teman sudah menonton video sebelumnya kan? Tentang apa sih itu SDGs? Tujuan pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals, disingkat dengan SDGs atau Global Goals, adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan juga planet bumi. Nah, dari ke-17 tujuan SDGs tersebut, pada video kali ini saya akan menjelaskan nih, apa sih tujuan SDGs yang ke-15? Nah, kalian juga pasti penasaran kan, apa sih tujuan ke-15 SDGs itu? Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Prinsip implementasi SDGs di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tugas bersama. Semua pemangku kepentingan harus saling bahu-membahu berkontribusi dalam mencapai target SDGs tersebut, sehingga timbul rasa saling memiliki dan inklusivitas. Yang kedua, efek domino. Dalam pengimplementasiannya diharap mampu menciptakan efek domino dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pembiayaan inovatif tetap menjadi elemen kunci. Dalam hal ini, peningkatan mobilisasi sumber daya pembiayaan secara signifikan dan juga untuk memaksimalkan upaya untuk mengeksplorasi sumber-sumber pembiayaan inovatif. Nah, jadi tujuan SDGs yang ke-15 ini adalah melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. SDG berusaha melindungi dan memperbaiki penggunaan ekosistem darat seperti hutan, rawa, lahan, dan gunung pada 2020. Mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menghentikan penebangan hutan juga sangat penting untuk menghentikan dampak perubahan iklim. Harus segera dilakukan tindakan untuk mengurangi hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari warisan kita bersama. Ada beberapa target SDGs dalam poin 15. Yang pertama, memerangi desertifikasi merestorasi lahan yang terdegradasi. Yang kedua, melakukan aksi segera untuk mengakhiri pemburuan dan penjualan flora dan fauna yang dilindungi. Yang ketiga, mendukung pengimplementasian manajemen yang berkelanjutan untuk semua hutan. Yang keempat, pengenalan upaya-upaya pencegahan. Mengapa pembangunan kehutanan penting? Yang pertama, karena hutan memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup bagi manusia maupun hewan atau tanaman. Yang kedua, hutan menyerap 2,6 miliar ton karbon dioksida per tahunnya. Dan yang ketiga, hutan meliputi 30% permukaan bumi. Hutan juga merupakan habitat asli dari 80% spesies hewan dan tumbuhan daratan. Selanjutnya, ada 3 fungsi hutan. Yang pertama, fungsi ekonomi. Yang kedua, fungsi ekologi. Dan yang ketiga, fungsi sosial. Fungsi ekonomi, hasil hutan ataupun jasa lingkungan dan usaha pemanfaatan kawasan hutan dapat menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, fungsi ekologi. Sebagai penyerap karbon dioksida sekaligus sebagai penghasil oksigen, sumber air, pencegah erosi dan banjir, habitat hewan dan tumbuhan, dan sumber keanekaragaman hayati. Fungsi sosial, memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal pemenuh kebutuhan dasar masyarakat
obat-obatan, mata pencaharian, penelitian, dan pendidikan. Ada 4 masalah yang dihadapi dalam ekosistem daratan. Yang pertama, penebangan hutan. Yang kedua, penurunan kualitas tanah. Yang ketiga, perubahan lahan menjadi gurun. Dan yang keempat, sebanyak 8% hewan punah dan 22% diambang kepunahan. Solusi dari masalah yang dihadapi yaitu dengan menerapkan semua 1 hingga 17 poin SDGs dalam setiap kegiatan sehari-hari, guna memperbaiki penggunaan ekosistem darat, mengurangi hilangnya habitat alami dan perubahan iklim. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah paham bukan mengenai tujuan ke-15 dari SDGs ini? Tunggu dulu, jangan ditutup dulu ya videonya. Kali ini, Semut Mengedukasi mau mengajak kalian untuk berpartisipasi dalam program aksi SDGs. Gimana tuh Kak caranya? Caranya, yang pertama, upload foto pribadi kamu di Instagram dengan gestur tangan stop dan berikan satu ide untuk mengurangi kemiskinan. Kemudian, upload foto pribadi dengan makanan sehat dan sendok garpu bersilang. Dan disertakan dengan caption mengajak orang untuk tidak membuang makanan. Untuk ketentuan Twibbon dan caption, teman-teman bisa mendownloadnya di description box ya. Ayo gencarkan program aksi SDGs ini. Karena jika bukan kita sebagai generasi milenial yang membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka siapa lagi? Sekian dulu ya video tujuan SDGs ke-15 ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan stay tune untuk video tujuan SDGs dan program aksi berikutnya yang gak kalah asik. Sampai jumpa teman-teman.